wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nasriah, calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang berada di Kabupaten Bantul yang bertugas di SMP Negeri 2 Bantul dengan Ibu Kusniati MPD. Assalamualaikum Bu Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasri. Ya Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, dan kebetulan hari ini pas free ya, jadi bisa ngomong-ngomong dengan Bu Terima Nasri. kasih atas waktunya ya Bu ya. Baik, untuk hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait pengembangan nilai-nilai kebijakan dalam mengambil keputusan terkait tugas saya Ibu dalam guru penggerak. Semoga nanti saya dapat mendapatkan pengalaman, berbagi pengetahuan dari Ibu Kos. Tentunya sudah lama sekali Ibu bertugas menjadi kepala sekolah, berganti-ganti sekolah, dan tentunya banyak pengalaman yang Ibu Kos dapatkan. Baik Ibu, langsung saja saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin Ibu kurang berkenan menjawab, boleh dipersilakan. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama di sini ada selama ini Ibu Kos dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang dapat memberikan dilema yang kemudian terdapat ada rujukan moralnya Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin, Bu Nasri. Pengalaman saya di sekolah ini memang sudah 4 sekolah. Dari SMP 1 Pundong, 2 Pundong, kemudian SMP 3 Bantul, dan ini yang keempat di SMP 2 Bantul. Di setiap sekolah itu pasti ada dilema, pasti ada permasalahan. Istilah lainnya pasti ada kasus ya. Nah, kasus yang saya temui di berbagai macam sekolah itu tentunya berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut atau dilema etik tersebut juga ada sedikit perbedaan. Tapi pada garis besarnya ya hampir samalah ya, karena kita berusaha untuk menyelesaikan dilema tersebut dan mencari solusinya. Dilema itu bisa terjadi pada siswa, bisa juga terjadi pada guru, dan juga bisa terjadi pada tendik atau karyawan. Nah, kemudian untuk yang pertama itu yang pada siswa, itu kita mengidentifikasi kasus-kasus atau dilema tersebut ya, kita berusaha menggali informasi dari berbagai macam sumber. Bisa dari siswa, bisa dari guru kelasnya atau guru mapelnya, bisa juga dari wali kelasnya, dari guru BK-nya, dan yang tidak kalah pentingnya juga kita bisa menggali informasi itu dari orang tua dan juga teman. Nah, setelah itu otomatis kita akan mengetahui permasalahan atau kasus yang terjadi pada siswa tersebut, termasuk juga cara menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada guru maupun karyawan ya. Caranya hampir sama, kita perbanyak menggali informasi dari berbagai macam kalangan, bisa dari teman, bisa dari siswa dan sebagainya. Itu saja nih Bu, untuk permasalahan yang ada di sekolah ini. Tentu saja ada ya dari siswanya, pernah juga saya alami, ada siswa yang mengalami istilahnya gangguan pengendalian fungsi emosional. Luar biasa sekali jawaban Ibu Kos bahwa telah mewakili dari bagaimana kita dapat mengidentifikasi suatu permasalahan, tentunya dengan berbagai aspek yang perlu digali yang perlu diketahui dari berbagai komponen
sehingga secara keseluruhan bisa mencari solusinya ya Bu ya. Terima kasih Bu Pus. Yang kedua yaitu bagaimana Ibu Pus selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Tentunya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin bersamaan gitu. Ada yang sama-sama benar ataupun ada yang kesalahan kemudian mengandung nilai-nilai kebijakan. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaan atau yang kedua ini ya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya. Nah, ini kita harus sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa mengetahui permasalahan sesuai dengan tingkat prioritasnya ya. Di prioritasnya itu yang mana, kemudian juga urgenitasnya itu bagaimana, itu mana nanti kita ambil yang lebih urgent, yang lebih prioritas gitu ya. Kemudian juga mana yang lebih mendesak ya. Jadi tingkat mana yang lebih mendesak itu harus kita prioritaskan. Selain itu juga dihubungkan dengan tujuan, pencapaian tujuan ya, yang lebih berpengaruh itu permasalahan yang mana. Jadi itu, jadi kita harus bisa mengambil sesuai dengan skala prioritas, kemendesaan, istilah Jawanya itu kemendesaan, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih urgent, mana yang lebih berpengaruh untuk tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Terima kasih. Nomor 2. Bu Pus, secara runtut telah dijawab dan begitu jelas. Langkah-langkah selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur yang mungkin bisa Ibu lakukan selama ini, melakukan prosesnya dengan melakukan langkah-langkah yang seperti apa Ibu? Ya, ini masih ada hubungannya dengan tadi ya, untuk pemecahan suatu masalah, kasus atau mencari solusi ya. Yang pertama yaitu jika ada suatu permasalahan atau ada dilema etika atau ada kasus ya, kita harus cross check dulu ya. Kita cek and recheck dulu. Dengan siapa ya? Kalau dengan siswa ya biasanya kita cross checknya ya dengan BK dulu, dengan guru BK-nya. Kemudian dengan kesiswaan ya, warga kesiswaan itu mesti tahu. Kemudian juga dengan itu tadi, tidak kalah pentingnya ya teman di kelas ya. Kemudian itu kita musyawarah biasanya dengan wali kelasnya juga, yaitu musyawarah. Nah, biasanya kalau sudah kumpul bersama dengan musyawarah itu pasti nanti akan ada solusi. Terima kasih. Sementara itu dulu. Ya, langkah-langkah yang menurut saya ini efektif dan tepat dilakukan selama itu melakukan sebuah solusi ya Bu ya, kemudian musyawarah. Langkah yang selanjutnya Ibu, ada pertanyaan bahwa hal-hal apa saja yang selama Ibu Pus ini lakukan dalam mengambil keputusan secara efektif pada suatu kasus-kasus tersebut. Ya, ini pertanyaan nomor 3 dengan nomor 4 ini hampir sama ya. Hampir sama ya. Sebenarnya jawabannya juga hampir sama. Yang jelas kita kalau ada permasalahan, ada dilema etika, itu istilahnya kita harus segera harus segera menyelesaikan, mencari solusi permasalahan tersebut secara dengan gerak cepat atau istilahnya gercep ya. Jangan sampai ada masalah tapi ditunda-tunda. Nah, itu nanti akan berakibat yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, bahkan bisa menyebar luas kemana-mana. Nah, kalau bisa itu kita selesaikan permasalahan itu dengan cara ya diskusi, koordinasi dengan cepat. Siapa sasarannya? Ya ada guru BK, ada wali kelas, bahkan dengan guru-guru mapel mungkin bisa juga. Suatu kejadian kan tidak mesti diketahui oleh wali kelas mungkin ya, tapi justru guru mapel itu juga
sangat berpengaruh di satu kelas itu ya, karena kalau wali kelas kan tidak selamanya berada di kelas tersebut ya. Kemudian juga dengan teman-teman tadi, teman-teman kalau ini menyangkut siswa ya, dengan teman-teman sekelasnya tadi, bisa ketua kelas atau teman duduknya ya. Misalkan satu meja itu kan ada 2 anak atau siswa, misalkan dengan teman dekatnya, teman sebelahnya. Kemudian tadi juga tidak kalah pentingnya ya cross check dengan orang tua. Orang tua mungkin permasalahan itu juga bisa saja berasal dari keluarga ya, berasal dari keluarga yang ada di rumah. Nah, jadi terus di sekolah bisa jadi istilahnya apa ya, imbas saja ya. Tak jadi permasalahan itu sekolah rumah ini digawe ning sekolah. Nah, begitu lah. Setelah itu kita cross check, kita duduk bersama, kemudian nanti pasti ada solusinya. Nah, setelah itu kita pantau, tidak kita biarkan ya. Setelah selesai diskusi, setelah koordinasi, kemudian siswa tersebut juga terbuka, anak yang bermasalah tadi misalkan terbuka, ya kita pantau kelas tersebut, situasi kelas gimana setelah ada koordinasi tadi, berubah apa tidak begitu. Kalau belum, ya berarti nanti kita tindak lanjuti lagi. Tapi kalau sudah, alhamdulillah ya nanti kita tinggal untuk hari-hari berikutnya kita usahakan jangan sampai hal itu terulang lagi. Terima kasih Bu Kos. Jadi Bu Kos selalu langsung menindaklanjuti suatu permasalahan itu dengan segera dan langsung dilakukan apa yang perlu dilakukan ya. Luar biasa tadi Ibu. Ya, jangan tidak lupa juga harus didokumentasikan. Ada dokumentasinya, ya, ada foto, kemudian ada daftar hadir, kalau itu ya, kemudian ada notulen juga, ya. Itu penting. Ya, selanjutnya Ibu di sini hal-hal yang mungkin selama ini Ibu temui yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu. Tantangannya apa ya? Ya sebentar. Tantangan itu mesti ada juga ya, ya karena kita itu kan istilahnya hidup ya di sekolah itu kan juga dengan berbagai macam latar belakang. Gurunya juga dari kondisi latar belakang berbeda-beda, kemudian karyawannya juga, anak-anaknya juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi tantangan saya selama ini tuh dalam pengambilan keputusan ya, itu biasanya ada perbedaan pandangan ya antara saya dengan orang tua misalnya ya, perbedaan pandangan, perbedaan persepsi ya, kemudian atau apa ya, kondisi psikologis yang berbeda. Misalkan saya menyarankan kalau kejadian seperti ini sebaiknya Bapak misalkan bisa melapor ke Polsek, bisa melapor ke KPAI minta bantuan atau gimana seperti itu. Tapi mungkin pandangan orang tua beda, latar belakang orang tua yang menghindari tidak usah dulu. Nah seperti itu. Jadi kan ada perbedaan, ini tantangannya, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan persepsi, kondisi psikologis anak, orang tua, guru ya yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan saya selama ini. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Bu tadi dalam menghadapi tantangan yang berbeda pendapat ya Bu, dan berbagai yang lainnya tentunya yang sudah disampaikan Bu Kos. Nah selanjutnya Ibu, jadi apakah Ibu selama ini itu memiliki tatkala ada jadwal atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Seperti itu. Ada jadwal tertentu atau agenda ya? Biasanya begini, biasanya kalau ada permasalahan yang sampai ke sekolah itu otomatis kan guru BK mesti tahu, nah, wali kelas mesti tahu, endingnya kepala sekolah juga harus tahu. Nah itu biasanya saya itu langsung
tidak usah nunggu jadwal tiap hari Senin atau tiap hari Selasa, itu tidak, tapi langsung saya tindak lanjuti. Jadi misalkan ada guru BK yang menghadap saya atau wali kelas, itu langsung ya hari itu misalkan masih ada kesempatan, kalau misalkan maturnya pagi ya nanti siang biasanya langsung saya suruh berkumpul. Nah begitu, jadi tidak usah menunggu jadwal. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor mungkin yang sekiranya dapat mempermudah fokus dalam mengambil suatu keputusan. Maksudnya? Jadi ada faktor pendukung. Iya, faktor. Faktor pendukung itu ya banyak banget, sesuai tadi yang sudah saya uraikan di atas ya, bahwa kita sebagai kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Itu sekolah itu merupakan sebuah sistem ya, sebuah sistem. Sistem itu akan kuat kalau komponen-komponennya juga kuat ya, faktor-faktor pendukungnya juga kuat. Jadi ada faktor dari guru ya, berarti guru BK, ada kesiswaan, wali kelas, orang tua ya, bahkan ini juga dari lingkungan sekolah sudah bisa mendukung ya. Tokoh masyarakat, nah, tokoh masyarakat itu sangat penting ya. Kemudian tokoh masyarakat itu siapa ya, bisa Pak Ketua RT, bisa juga Ketua Pemuda. Jadi kalau kita misalkan punya permasalahan, misalkan anak nggak mau sekolah gitu, misal ya ini nggak mau sekolah, sudah di home visit bola-bali nggak mau sekolah, kita kan tidak berdiri sendiri, kita harus istilahnya kalau sudah berulang kali kita home visit tapi anaknya tetap nggak mau, kita harus memberitahukan kepada Pak RT, misalkan minta bantuan ya, karena yang namanya pendidikan kan tidak hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua tapi juga masyarakat itu ya. Nah, teman dekat itu juga sangat membantu. Jadi dari faktor pendukungnya bisa dari dalam sekolah itu sendiri, bisa juga dari luar. Terima kasih Bu Bos, luar biasa sekali. Tentunya dari pengambilan keputusan yang Bu Bos selama ini lakukan dan tindakan yang Bu Bos ambil itu ada suatu pembelajaran yang Bu Bos ambil dalam memimpin sekolah, apalagi sudah 4 kali sekolah ya Bu Bos, ini luar biasa ya. Pembelajaran apa yang bisa diambil Ibu? Terima kasih, saya berusaha menjawab, tapi ya kalau ada kurangnya mohon dimaafkan ya Bu ya. Binasi ya, alhamdulillah. Yang jelas manfaat yang bisa saya petik dari ini semuanya adalah bisa meningkatkan pengalaman ya. Pengalaman itu suatu guru yang sangat luar biasa ya, pengalaman itu. Jadi kalau nanti suatu saat kita menemui permasalahan baik yang sama maupun yang berbeda, itu kan nek ngono ya, kalau begitu itu langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, prosedurnya seperti ini ya. Kita harus menggali informasi dari berbagai macam sumber ya, tapi juga harus memperhatikan ada kalanya suatu kasus atau permasalahan itu kita juga harus memperhatikan psikologis anak kalau itu terjadi pada anak. Jadi kita tidak boleh langsung istilahnya membongkar terus menyebarkan suatu dilema atau permasalahan itu ke semua. Tetap kita harus jaga. Kita ya cuma pengalaman saja bagi kepala sekolah tersebut atau bagi kita semuanya, bahwa nek seperti ini, langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kita menggali informasinya dari itu. Itu merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih Bu, luar biasa atas pengalaman dan berbagi ilmunya kepada saya untuk pencerahan yang sudah saya dapatkan. Semoga menjadi acuan ke depannya saya nanti dalam pendidikan guru penggerak.
tentunya Ibu. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kita bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Bapak, mohon maaf ini terkait tugas guru penggerak. Itu saya akan melakukan wawancara, yaitu terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apabila nanti ada pertanyaan yang mungkin Bapak kurang berkenan menjawab, mohon dipersilakan. Baik Bapak, untuk langsung saja pertanyaan yang pertama. Mungkin selama ini, selama Bapak menjalankan tugas di kepemimpinan Bapak, itu ada beberapa yang mungkin Bapak dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan delik etika atau rujukan moral Bapak. Jadi di SMP kita SMP 3 Bantul kan ini sekolah yang kebanyakan anak-anaknya itu menengah ke bawah, dan saya sendiri saya merasa bahwa kita mempunyai banyak problematika hubungannya dengan siswa gitu. Jadi ya nanti kita lihat misalnya apa dan yang pernah kita tangani apa gitu. Nanti antara masalahnya dilihat, kemudian penanganannya secara tindak lanjutnya ya Pak ya. Betul. Untuk identifikasi dari kasus-kasus tersebut itu Bapak mungkin bisa melihat dari beberapa aspek, dari mungkin melalui murid atau nampil seperti itu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak sudah menutup menjawabnya. Lanjut pertanyaan kedua Bapak, di sini ada bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Oke, yang pernah kita alami beberapa ya, saya ambil salah satu saja. Pernah ada komplain ya, dari orang tua melalui wali kelasnya bahwa ada pokoknya beberapa anak kehilangan uang, dan kita pun tidak bisa mengetahui siapa yang mengambil. Nah, hal seperti ini dari wali kelas ada banyak informasi, terus karena informasinya itu baru satu, maka yang saya ambil langkahnya adalah saya mengumpulkan para wakil kepala sekolah, termasuk guru BK dan wali kelas tersebut. Terus kita bersama-sama mendiskusikan hal tersebut. Harapannya dengan didiskusikan itu akan banyak masukan, banyak wawasan yang akan bisa menjadi solusi langkah selanjutnya. Nah, dari hasil diskusi itu maka kita terus mengambil langkah. Kita akan mengundang orang tua siswa, terutama yang kehilangan, karena yang jelas yang komplain itu orang tua dan ada beberapa. Dan kita dari rapat tersebut kita mengambil keputusan, kita kumpulkan orang tua itu. Nah, di pengumpulan orang tua itu ya kita minta maaf ya, kalau kita tidak atau belum menemukan siapa pelakunya, tapi paling tidak kita ada langkah ke orang tua bahwa kita tanggung jawab dalam hal melihat kondisi tersebut. Nah, di samping itu juga kita berharap bahwa kita juga akan memasang CCTV. Harapannya di kemudian hari tidak akan terjadi lagi pencurian. Memang pada waktu kejadian itu CCTV ada, tapi tidak menyorot ke area kejadian, sehingga memang tidak bisa kita lihat siapa yang pelakunya, dan kita pun tidak bisa menuduh si A si B gitu. Jadi tetap kita minta maaf dan kita coba untuk mencari tahu lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Di sini Bapak telah menyampaikan adanya kasus anak yang mungkin telah terjadi di sekolah Bapak ya, secara lebih lanjut yang telah ditangani dengan baik tentunya. Dan selanjutnya yang ketiga Bapak, di sini saya ingin menanyakan langkah
apa Pak untuk melaksanakan pengambilan keputusan ini? Langkah yang saya lakukan adalah satu, ketika sudah kita kumpulkan wali kepala sekolah, guru BK dan juga wali kelas gitu ya, terus kita ketemu dengan orang tua siswa itu kita kumpulkan, kita minta maaf, terus kita juga akan lebih memonitor ya, monitor anak-anak, karena kejadiannya itu memang pas anak-anak itu ada kegiatan di masjid itu, kalau nggak salah itu waktu PPDB ya, MPLS itu, dan ada anak dalam kondisi kelas kosong sehingga kemungkinan besar ada yang masuk dan mengambil beberapa uang di beberapa tas gitu ya. Nah, kita udah kumpulkan orang tua, terus kita juga berjanji untuk nanti diawasi lagi dan juga memasang CCTV. Nah, dari situ dan kita pun yang pertama juga tidak bisa mengembalikan jumlah uangnya gitu. Dan harapan kita ke depannya anak-anak bawa uang itu nggak akan banyak, apalagi barang-barang berharga itu kalau bisa ditinggalkan itu ya, yang barang berharga itu di bawah, jangan ditinggalkan di kelas untuk menghindari kejadian seperti ini. Dan alhamdulillah itu kejadiannya sudah 8 atau 10 bulan yang lalu, artinya habis kejadian itu ya itulah sampai detik ini tidak terjadi lagi, artinya kejadian itu yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir, dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Terima kasih atas penjabaran dari proses atau langkah-langkah mungkin sudah dilakukan mediasi dan proses ya Pak ya. Selanjutnya yaitu hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, langkah yang efektif yang mungkin bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak? Dari beberapa yang kita lakukan, kalau secara pribadi saya itu biasanya mengambil keputusan dengan diskusi dengan wakil kepala sekolah saya. Jadi saya diskusi dengan wakil kepala sekolah, nah dengan wakil kepala sekolah itu kita lihat yang mau kita guru kita atau wali kelas yang bersangkutan, yang melibatkan banyak orang itu menurut saya masukannya lebih banyak, dan mungkin yang tidak saya tahu bisa nanti jadi tahu yang melibatkan banyak orang itu, sehingga pengambilan keputusan itu bukan dari saya saja tetapi dari masukan itu kita lihat plus minusnya, plusnya itu lebih banyak atau minusnya yang lebih banyak, itu kita lihat. Ketika itu sudah kita ketahui keputusannya, maka dengan keterlibatan wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas itu akan menjadikan satu solusi bahwa ini keputusan bersama, bukan keputusan satu orang atau bukan keputusan kepala sekolah saja. Terima kasih Pak, berarti adanya melakukan musyawarah ya Pak ya? Di sini selanjutnya Bapak selama ini merupakan dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada tantangannya Pak? Mungkin tantangan apa yang Tantangannya selama ini tidak terlalu, tantangannya malah menurut saya tidak ada, karena ketika wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas dilibatkan itu mereka tahu sejak awal, sehingga tidak bertanya-tanya atau mungkin malah beda penanganan gitu loh. Tapi ketika kita geraknya cepat gitu ya, langsung kita tangani dan langsung kita diskusikan itu, masalah itu tidak akan melebar lebih luas, tapi ya segitu saja, tetapi kita sudah punya solusinya. Itu yang sering saya terapkan. jadi untuk penanganan kasus itu langsung ditindaklanjuti ya Pak ya? Betul, jadi menurut saya lebih cepat lebih bagus daripada nanti berkembang semakin kemana-mana, lebih baik langsung kita tangani. Dalam penanganan kasus itu ada perbedaan pandangan? Ada, ketika kita diskusi mungkin pandangan, ketika misalnya kita mau tanda kutip ya, ketika anak kita mau melepas anak untuk ke sekolah lain, itu ada diskusi, ada yang mungkin punya gambaran bahwa ini anak itu masih bisa dipertahankan, anak ini punya cara baik dan sebagainya. Biasanya guru BK dan wali kelas ini yang biasanya mempunyai rekod atau mempunyai rekaman atau mempunyai data yang lebih komplit daripada kita gitu. Jadi dengan diskusi itu nanti akan kita ambil satu keputusan, iya atau tidak
atau bagaimana? Baik Bapak, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya Bapak yang ingin saya tanyakan kembali di sini, apakah Bapak selama ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan Bapak, untuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan apabila ada jadwalnya? Kalau saya tidak ada jadwal, Iya. malah ketika problem itu muncul, kalau saya bisa segera kita selesaikan. Kadang malah kita atau saya pakai pas sekolah itu rapat mendadak, jadi kita malah langsung segera, tidak usah jadwal nanti masalah berkembang mana-mana gitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah dalam Bapak membantu pengambilan keputusan tersebut? Mempermudah mempermudah kalau saya niatnya kita itu niatnya nolong. Jadi kalau niatnya nolong, walaupun dianggap atau punya orang persepsi yang lain nggak apa-apa, tapi kita itu niatnya membantu, niatnya menolong gitu. Dan ya kalau nolong ya sama lah, kita nolong orang yang mau kuasa itu jangan nolong kita, itu aja. Untuk faktor-faktor yang mungkin Bapak jumpai? Faktor-faktor yang saya jumpai ya mungkin waktu ya, ketika kita kumpulkan itu ya mungkin ada wakil sekolah yang mungkin baru ngajar, wali kelas baru ngajar, kita baru apa gitu ya. Jadi Bapak, selama ini Bapak mungkin dalam pengambilan keputusan itu ada pembelajaran yang mungkin bisa diambil Bapak, untuk hal tersebut menjadi Bapak bisa melakukan pengambilan keputusan tersebut. Hal yang bisa saya ambil yaitu yang pertama bahwa kita itu sekolah itu harus kompak, artinya harus semuanya itu diskusi, tidak kita memutuskan sendiri gitu ya. Dan menurut saya seorang pemimpin itu tidak usah takut kehilangan jabatannya, itu tidak usah. Kalau takut ya berarti mengambil keputusannya juga ragu-ragu. Tapi ketika kita nggak takut ya sudah, kalau nanti itu bukan jabatan itu ya sudah. Nah ya usah takut kehilangan. Yang satu diskusi, yang kedua nggak usah takut kehilangan jabatan. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk pencerahan dan tadi berbagi pengalamannya, sharingnya pengalaman dan ilmu yang sudah diberikan kepada saya, tentunya menjadikan acuan saya ke depannya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Terima kasih telah meluangkan